Ya, baik ya. Buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kaprodi, Bapak Asep Suryadi, Eskom Mkom. Yang terhormat Bapak Ibu dosen Prodi Sistem Komputer yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau. Yang selanjutnya rekan-rekan mahasiswa semester 6, 7, 8, 9, 10 yang Bapak banggakan. Gitu ya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan di sini Bapak Irfan Fatoni yang akan memandu acara pada kegiatan hari ini, di mana kegiatan tersebut adalah sosialisasi persiapan pra UAPS atau biasa disebut proposal skripsi ya. Jadi satu tahap sebelum sidang skripsi ya. Nah, di sini udah ada narasumbernya langsung yaitu Bapak Aprodi yang akan melakukan sosialisasi atau akan melakukan sesi sharing atau akan melakukan sesi tanya jawab gitu ya. Jadi mungkin tidak perlu berlama-lama lagi karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Kaprodi. Mangga silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Irfan ya yang sudah mewadahi kegiatan di pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang akan ah, apa menyiapkan ya atau mempersiapkan terkait dengan ujian pra UAPS ya. Nah, ini ini merupakan pra UAPS di semester genap 2025-2026 yang terakhir ya. Karena nanti di bulan Agustus ini, nah itu adalah proses perpindahan ya, perpindahan semester yang terakhir ini kita di semester 25-26 semester genap ya dan akan masuk ke semester tahun akademik 2026 dan 2027 ya. Nah, ini eh, apa kita dari Prodi ini eh, mengumpulkan kegiatan mahasiswa itu karena di semester ini harusnya yang ikut pra-UAPS itu harusnya lebih banyak ya, karena kalau saya cek di data mahasiswa, nah ini yang di semester 7 aja itu ada kurang lebih total 200 mahasiswaan ya, kurang lebih 200 mahasiswa, belum lagi ditambah yang semester 8 ya, yang 8 di semester ganjil naik semester 8 ya statusnya, yang berarti di semester yang kemarin baru semester 7. Nah, yang belum melakukan pra UAPS dan UAPS ya total kurang lebih harusnya ada 300 mahasiswa lagi kalau setelah saya hitung data ya, tertarik ya. Nah, tapi eh, kita lihat kan dari Prodi sudah ini ya membuka pra UAPS ya. Pra UAPS itu di eh, bulan Juli ya, tanggal 20 Juli ya. Tanggal 20 Juli sampai tanggal 8 Agustus ya, 8 Agustus. Nah, setelah kita lihat datanya yang baru mendaftar mulai dari masih bentuk draft ya, terus menunggu proses dokumentasi pendokumentasian ya atau ke staf itu masih ada beberapa dan juga yang sudah melakukan validasi pendaftaran. Nah, itu kurang lebih ada total baru ada 45 ya, ada 45 mahasiswa. Berarti kan masih sangat banyak ya, sangat banyak yang belum melakukan proses pendaftaran. Nah, di sini dari Prodi ingin mengkonfirmasi kenapa?
belum pada daftar gitu. Apa kesulitan dan sebagainya. Nah, dan saya pun yang saya lihat hari ini kan baru bergabung 60 kurang lebih 62. Nah, ini pun 62 itu termasuk terhitung dari dosen-dosen juga ya kurang lebih ya mahasiswa baru ikut gabung di sini ya ada di angka 50 lah, baru 50 lah itu masih jauh sekali ya yang dari sesuai dengan total mahasiswa yang ada ya. Nah, mungkin di sini nanti akan saya absen dulu ya untuk ketua kelasnya ya. Ya karena di sini sifat ketua kelas ya di sini eh, penting juga ya karena beberapa informasi ya gitu kita biasanya menginformasikan bukan hanya di grup akademik tapi juga kita meminta untuk ketua kelasnya untuk aktif untuk memberikan informasi kembali ke grup kelasnya masing-masing. Tuh, ya. Di sini mungkin saya absen dulu yang untuk ketua kelas yang di semester depan ya, untuk semester 7 ya. Kan di semester yang lalu, di semester genap yang sudah terakhir ini kan baru semester 6 dan mau naik ke semester 7. Nah, ini saya akan sebutkan yang mau naik ke semester 7 ya. Ini ketua kelasnya siapa nih? Yang 07 SKME 001 ya. Kalau saya lihat datanya di sini siapa? Kelasnya siapa di sini? Boleh tuh. Sakila Amalia, Gilang Ramadan, Nasrul Aziz. Ya, ini ketua kelasnya siapa? Muladi, Pak. Ya, Si Bams. oh, Mulyadi. Ya Bama itu kalau SKM. Oh ya, ini Mulyadi ya. Nah, oke. Mana ketua kelasnya? Ada. Ketua kelasnya ada di kelas 07 SKME 001. Mana Mulyadi? Kalau enggak perwakilan yang lain siapa? Ada di sini. Yang masih satu kelasnya. Yang hadir di hari ini. Ada Pak. Siapa Mas namanya? Saya Pak Aji Pak. Aji Muhammad Aj- Gumilar Pak. Aji Muhammad Gumilar. Oh ini ya. Nah ini di sini di data sistem kelasnya Mas itu masih ada 27 mahasiswa ya, benar ya Mas ya? Iya Pak, betul Pak. Nah, 27 mahasiswa. Nah, ini yang saya cek pun ya ini baru berapa ini? Yang melakukan registrasi pun baru 9 ya, 9 mahasiswa. Ya, ini masih jauh ya. Nah, ini kenapa Mas? Masih banyak yang belum daftar Prawa PS. Eh, Punten Pak sebelumnya. Ah, Untuk saya pribadi, kenapa belum? Karena memang belum gitu ya, belum selesai yang pertama, sedang ah, dalam proses. Yang kedua juga oke. untuk ini Pak belum gajian Pak. Oh, belum gajian. Enggak, iya. Oke. Nanti paling insya Allah bulan depan tanggal 1. Oke, ya. Ini nanti saya akan tanyanya perwakilan dulu ya, Iya ketua Pak. kelasnya dulu ya. Ya boleh. Nanti setelah itu nanti akan saya jelaskan bagaimana proses alurnya gitu. Baik Tuh. Pak. Jadi sekarang itu Terima saya kasih. pengen tahu kendala-kendalanya kenapa gitu. Ya, berarti Ya, kendalanya rata-rata teman-teman ya karena belum gajian aja gitu. ya mungkin kalau untuk pendaftaran Hmm. mungkin ya karena kalau untuk judul insya Allah karena waktu semester 5 itu pernah waktu tanya Pak Ade itu Hmm. kita diminta untuk membuat judul gitu dan Oke, ada oke. beberapa untuk membuat proyek Ya, jadi insya Allah udah ada. oke. Berarti untuk total mahasiswa ya masih benar Mas ya, 27 mahasiswa ya. Kalau untuk semester 6 iya cuma kan setiap kita naik semester ada perubahan, setiap Eh, naik semester itu pasti ada perubahan. ada perubahan ya. Iya, Ya. entah itu menambah itu. Ah, oke. Ya. Oke, terus selanjutnya yang untuk 07 SKME 002. Siapa nih? Ketua Wakilin kelasnya? Eci Bapak. Siapa? Eci. Ya, kelasnya Ada, Eci ya di sini ya. Pak. Iya, Pak. Oke, total ada 20 mahasiswa nih Eci. Benar ya? Pak. 20 mahasiswa masih aktif semua ya?
Aktif, Kak. Kayaknya lebih dari 20 deh. Iya, 25. Kalau data di saya di sini ada 25 mahasiswa di sini. Ya. Nah, ini udah berapa persen kelasnya Ci yang udah daftar? Ada yang daftar, udah daftar. Kemarin sih dapat informasi udah ada beberapa, Pak. Cuma kalau jumlahnya belum Ah, ada juga kan. Kelihatan. ah, jumlahnya belum ada. Rata-rata kendalanya apa, Ci? Tanggal tua, Pak, belum pada registrasi. Oh, oh, tanggal tua, belum registrasi, Iya, Bapak. Nanggung juga gajian, ya. belum gajian. Jadi Nah, status mahasiswanya masih pending. oke, Termasuk itu, ya. Pak. Jadi belum bisa ngajuin. Iya. Oke, berarti kendalanya sama ya. Yang ini reguler-reguler C kan memang rata-rata pada kerja semua ya. Jadi kendalanya masih di keuangan. Tapi untuk persiapannya gimana? Udah semua. Kalau sejauh ini persiapan kayaknya udah ada, Pak. Karena dipersiapkan dari semester-semester sebelumnya. Oke, udah ada ya. Paling tinggal hanya memang menunggu statusnya jadi aktif aja ya. Oke. Nah, terus kelas apa nih? Nah, reguler B sekarang yang 07 SKMM 001. Siapa nih ketua kelasnya? Arif, Pak. Ya, kalau di sini ngelihat siapa? Arif, Pak, ketua kelasnya. Arif. Iya, Pak. Ini ada Erna Wijayanti, ya Haris, Jose, Cuma Agus, Pak. oh Agus, Hmm, Agus Agus Mulyono. Mulyono. Oh Iya. iya, Agus Mulyono. Mana nih? Hadir Pak, Agus. Ini gimana Agus? Teman-temannya, kesiapannya. kayaknya baru beberapa Pak yang udah daftar juga udah. Beberapa yang udah daftar. Udah. Ah, terus ah, udah berapa persen progresnya? 50%, Ya, 50%, berapa? 50 Pak. Ini teman-temannya masih kebingungan atau tidak terkait dengan Prawapes ini? Sebenarnya mah enggak Pak, karena kan udah dulu juga udah pernah bikin ya. Ah, Jadi kayaknya tinggal nyusun-nyusun materinya aja Pak yang buat proposalnya gitu. oh, tinggal nyusun aja. Berarti Ya, nggak ada kendala yang benar-benar signifikan ya. nggak ada Pak, aman. Nah, terus bisa nggak ini kelasnya naik semua? Ini kan ada total 26 mahasiswa nih. Insya Allah Pak. Bisa ya, ya minimal ya 80% lah gitu. Iya Pak, iya Pak, ya Pak. Ya, didorong ya minta bantuan ketua kelasnya ya untuk selalu support teman-teman kelasnya ya. Terus juga kalau emang Siap. ada informasi ya mau nanti diinformasikan ya diwakilkan apa keluh kesah teman-teman dari mahasiswa bisa sampaikan ke ketua kelas ya ataupun bisa langsung ke saya ya silahkan ya. Baik. Oke. Terus di sini yang SKMM 002-nya ini kelasnya siapa nih? Jidan. 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 Kelasnya Jidan ya? Iya, betul. Jidan ya, Jidan Muhammad Filjan Awana. Mana nih? Ada ketua kelasnya? Jidan. Mohon maaf Pak, kalau untuk Zidan tidak bisa, belum hadir Pak. Belum hadir. Terus diwakilkan Ya, siapa? ini saya Anis Fitriani Pak. Anissa Fitriani. Oke, ya. Hmm. Gimana? Ini total ada 27 mahasiswa nih di kelasnya nih. Iya betul Pak. Nah, kesiapannya bagaimana? Kalau yang setahu saya sih baru nggak sampai 80-an lah Pak. Karena saya belum gajian juga Pak. Oh, belum gajian. Nah, kalau untuk yang persiapan proposalnya sudah rata-rata udah pada siap belum? Kalau saya sendiri sih udah, cuman yang Ah, lain belum ada informasi apa-apa Pak. belum ada informasi apa-apa. Ya. Sepi-sepi aja di grupnya. Salam.
Iya. Ya, karena kan masih tinggal berapa hari lagi kan? Tinggal ya kurang lebih eh, antara Iya, 8 harian lagi lah. iya betul, Pak. Ya, nanti disupport ya lah ya Iya, teman-temannya ya. iya Pak. Baik. Iya, ya bentar Azrina. Nah, terus ya yang reguler pagi nih, reg A. Ini yang 001. 001 ketua kelasnya siapa nih? Hadir Pak, Siapa? Mila. Mila. Nah, ini Mila waktu metode penelitian ke saya ngajar kan ya kelasnya ya. Iya Pak. Ya, lulus semua kan? Ya. Ya, Alhamdulillah. Iya, harusnya kalau udah ada semua kan bisa langsung diajukan. Apa kendalanya Mila? Masih pada belum beres Pak proposalnya. Belum beres, Iya, dikit lagi. dikit lagi. Ya, sebenarnya kalau menggunakan yang kemarin pun nggak ada masalah Mila. Gitu. Ya, tapi tinggal dirapikan aja ya yang kemarinnya ya. Harusnya kan dari ini totalnya ada 32 mahasiswa ya. Kemarin pun ini saya lihat pun udah rata-rata ya udah hampir mendekati lah gitu. Walaupun memang belum benar-benar 100% ya paling hanya dipoles-poles dikit lagi dirapihkan ya harusnya semuanya bisa naik ini ya Iya Pak. ya nanti tolong dipandu ya Mila ya Iya Pak. ya oke terus berikutnya 002-nya ketua kelasnya siapa Saya Pak, hadir Pak. Aljain Ya ya Pak. nah ini juga saat mata kuliah metode penelitian masih saya yang ngajar ya Iya Pak, harusnya betul Pak. dari 37 ini udah semua nih progresnya gimana Aljain teman-temannya kenapa belum daftar. Eh, Kalau teman-teman di masih ada yang harus diperbaiki juga Pak, sama belum Ya, daftar. Kayaknya belum ada ya, uang Pak. belum ada uangnya. Ya, Tapi nanti mohon didorong semua untuk ikut ya. Karena ya nanti Pak. akan saya jelaskan ya keuntungan-keuntungannya dan juga dampak kalau memang tidak bisa mengajukan di semester ini seperti apa. Ya, nanti mohon perwakilan-perwakilan kelasnya tadi yang sudah apa menginformasikan ya tolong nanti disimak dengan baik-baik ya. Iya Pak. Oke, terus yang 003 nih, ketua kelasnya siapa nih? Hadir Pak, Panda Pak. Panda. Ya, Iya Pak. Panda. Ini juga sama ya. Mata kuliah saat metodenya masih saya yang ngajar ya, Panda ya. Iya Pak, betul Pak. Ya, harusnya kan bisa lah udah dihitung di 80%. Ini udah pada daftar belum, Panda? Ada sebagian yang belum Pak, karena Ah, kendalanya di bab tiganya sih Pak, pada diperbaikin. Ada yang juga sebagian ganti ulang. ganti ulang. Bikin ulang dia. Oke. Ini dari 26 ya. Iya benar Pak. 26 ini kira-kira berapa Panda yang bisa ikut? Kalau perkiraan Panda, setahu Panda sih ada 23 sih Pak. Soalnya ada yang nggak ikut itu karena kendalanya di laptop Pak. Karena kendalanya di laptop. Hmm. Ya, oke. Ya nanti dipinjemin Panda laptopnya biar bisa lulus bareng-bareng. Iya sih Pak, iya. Hmm. Ya dibantu yang nggak punya laptop. Ya, Iya Pak. oke. Terus ya sini yang semester 8 ada yang belum ikut Prawa PS. Ada nggak di sini yang semester 8? Yang kemarin semester 7. Ada Pak, Siapa? kelasnya Arif Pak. Oh, kelasnya Arif. Iya, Oke, masih banyak ya. Ada berapa lagi yang belum ikut? 5 orang lagi Pak. 5 orang lagi. Iya. Oke. Berarti bisa ya 5 orang lagi bisa naik di semester ini ya? Iya Pak, udah pada ini kok proses Ah, daftar. oke, udah pada proses daftar ya. Iya Pak.
Oke. Terus yang lain lagi yang semester 8 masih ada nggak? Ini yang reguler B ya. Yang reguler A harusnya udah daftar semua ya. Terus yang reguler C-nya masih ada nggak? Yang semester 8 sekarang yang belum ikut Prawa PS. Nah, nggak ada ya. Oke ya. Oke, mungkin saya bisa langsung mulai aja, saya share screen ya. Oke. Oke, udah muncul ya? Sudah muncul, Pak. Oke, udah muncul. Nah, ah, yes. Nah, sebelumnya sebelum UTS kemarin ya, atau di bulan Mei ya, kalau nggak salah ya, saya pernah membuat surat pengumuman juga terkait dengan Prawa PS ya. Dan ini adalah surat pengumuman yang memang saya terbitkan ada perubahan jadwal ya, yang mana di surat edaran pertama atau pengumuman pertama itu kita pelaksanaannya di hari Kamis ya. Di hari Kamis tanggal 13 Agustus 2006. Nah, ini di minggu yang lalu saya menerbitkan surat kembali terkait dengan perubahan pelaksanaan sidangnya aja. Tapi kalau untuk proses pendaftarannya di sini masih tetap ya, yaitu di tanggal 20 sampai tanggal 18 Agustus. Nah, ini kita di prodi ya tidak ada lagi perpanjangan ya, terakhir adalah 8 Agustus. Jadi sekarang itu baru tanggal berapa? Tanggal 30. Ya, 30 berarti masih ada 9 hari lagi ya. 9 hari lagi bisa dimaksimalkan untuk bisa lakukan proses pendaftaran ya. Nah, di sini ya apa aja persiapan yang harus disiapkan terkait dengan pra UPS ini. Ya, yang pertama di sini mahasiswa itu harus berstatus sebagai mahasiswa aktif ya pada semester berjalan atau semester sekarang ya. Ya, ini harus statusnya harus aktif, jangan pending, jangan apa cuti dan sebagainya. Ini statusnya harus aktif karena kalau nanti statusnya pending atau tidak cuti, nah nanti saat proses pengajuan pada My Unpam, nah itu nggak akan bisa gitu. Jadi sekarang berarti mahasiswa PR-nya adalah lakukan untuk registrasi dulu ya, karena registrasi sudah dibuka dan segera lakukan proses pembayarannya. Nah, setelah lakukan proses pembayaran registrasi barulah kalian bisa mendaftar pada My Unpam. Nah, terus di sini menyelesaikan mata kuliah minimal 108 SKS atau minimal semester 6. Nah, ini 6 akhir ya, karena kalau kalian baru masuk semester 6, nah ini nggak akan bisa karena total SKS-nya tidak terpenuhi. Nah, ini adalah mata kuliah yang sudah lulus ya, 108 SKS ya. Terus di sini yang berikutnya memiliki draft proposal ya sesuai skema yang dipilih. Nah, sini mungkin yang kelas-kelasnya yang pernah saya ajar di mata kuliah metode penelitian ini udah saya jelaskan apa itu skripsi, komprehensif atau project work. Ya, nah itu sudah saya jelaskan. Ya, nah di sini mungkin akan saya jelaskan kembali mungkin ya yang belum tahu ya. Perbedaan dari ketiga ini ya adalah hanya di dalam pertama ya segi dari penulisan ya, yang paling dalam di sini adalah perbedaannya kalau misalkan di antara skripsi dengan project work. Di sini project work adalah seperti kerja kelompok lah, kerja kelompok ya. Artinya di sini kalau skripsi kita itu individu ya, nah tapi kalau project work ini kita bisa by team gitu. Artinya by team di sini memegang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing gitu. Bukan berarti satu laporan akhir dikerjakan berdua, tidak, tapi membuat juga laporan akhirnya atau proposalnya ya masing-masing sesuai dengan bidang yang dia kerjakan gitu. Ya. Ya. Di sini saya ambil contoh misalkan yang satu dia membuat sistem satu tapi dikerjakannya oleh dua mahasiswa. Yang satu mungkin fokus pada
rekayasa perangkat lunaknya, yang satu fokus pada rekayasa perangkat kerasnya gitu. Nah, nanti digabungkan ya menjadi satu project ya, yang project yang memang bisa langsung siap digunakan gitu. Bukan lagi seperti prototype dan sebagainya. Ya, yang ini yang project work untuk siap diimplementasikan gitu. Nah, ini adalah project work. Ya, laporannya pun bukan satu laporan bukan untuk berkelompok, tapi ya laporannya juga membuat masing-masing sesuai tadi yang saya bilang, sesuai dengan bidangnya yang diambil gitu. Maksimal di sini hanya 3 bidang keahlian ya untuk yang project work. Ya, berarti misalkan satu project bisa dikerjakan oleh 3 mahasiswa gitu. Ya, mungkin yang satu fokus kepada kecerdasan buatannya ataupun ke jaringannya, yang satu fokus ke RVL-nya, yang satu fokus ke perangkat keras. Nah, itu bisa silahkan. Ya. Nah, terus juga di sini ya tadi yang poin 4 ini sudah saya jelaskan ya. Nah, terus yang poin kelima, mengisi formulir dan pembayaran biaya sidang. Nah, ini ada biayanya untuk sidang pra-UAPS, yaitu sebesar 125.000. Nah, ini dibayarkan secara langsung di staf prodi lain 4 ya, secara cash ya, kita tidak nerima berbentuk uang digital ya. Nah, di sini 125 ini bukan prodi yang menentukan, tapi sesuai dengan surat keputusan yayasan. Ya, di sini kalian bisa klik aja atau bisa kalian buka yang sesuai dengan yang edaran yang saya berikan. Di sana ada nilai-nilainya, ya. Nah, terus mengisi formulirnya. Ya, kalau formulirnya kalian tinggal bisa klik aja di sini formulirnya yang kalian harus isi di sini, ya. Nah, terus juga di sini menyerahkan 2 example draft proposalnya. Di sini pakai cover biru. Di sini jangan hard cover ya, tapi dijilid aja terus warnanya biru. Ya, ya. Jadi cukup dijilid nanti dari bab 1 sampai bab 3, ya mulai dari cover sampai bab 3, nanti dijilid warna biru terus diserahkannya berbarengan dengan mengisi surat formulirnya ya. Terus juga langsung membayar uang 125.000 ke staf prodi. Nah, sebelum melakukan ini, pastikan kalian sudah mendaftar juga pada MyUnpam ya, di MyUnpam. Ya, nanti kalian coba yang sudah aktif ya ataupun ini coba-coba aja buka MyUnpamnya, terus buka kegiatan UAPS di situ ya, nanti daftar sidang pra UAPS diinputkan. Nanti file yang diinputkan yaitu file yang PDF ya, PDF yang dari cover sampai bab 3. Nanti kalian inputkan ke sana, masukkan ke sistem, terus nanti pilih dosen pembimbingnya, ya rekomendasinya siapa, silakan dimasukkan. Setelah itu ya disimpan. Setelah disimpan, jangan lupa pastikan lagi ya. Nah, itu saat pertama disimpan itu masih berbentuk draft. Jangan lupa untuk diajukan. Jadi setelah kalian simpan itu statusnya masih draft. Ya, nah setelah bentuk di dalam kolom ajuan kalian nanti tinggal kalian kirim. Ya. Nah, terus menyiapkan file presentasinya. Nah, di sini kita di Prodi sudah kita siapkan juga link template-nya. Ya, sebenarnya file-file yang ada di sini kita sudah ada di pedoman tugas akhir ya. Tugas akhir yang ada di website Prodi. Ya, kalian bisa akses di sana atau kalian bisa klik di sini yang kemarin saya kirim juga. Ya, ada pedoman UAPS, tinggal klik, kalian download di sana. Semuanya sudah kita siapkan mulai dari template draft eh, proposal tugas akhir dan sebagainya sudah kita siapkan dan juga berkas-berkasnya seperti link formulir pembayaran ya terus juga untuk template PPT proposalnya seperti siapa untuk presentasi kita sudah siapkan kalian tinggal mengisi aja di sini ya terus ya setelah kalian mendaftar pada MyUnpam barulah kalian bisa masuk ke proses ini ya kalian lakukanlah baru proses pembayaran nanti. Setelah kalian melakukan proses pembayaran, mengirimkan formulir dan sebagainya ke staf, staf akan memvalidasi langsung di sana. Ya, jadi jangan sampai kalian membayar dulu tapi belum menginputkan pada MyUnpam. Ya, nah terus di sini nanti saat pelaksanaan
peserta sidang di sini harus berpakaian rapih, ya formal ya, seragam ya atas baju putih ya dan bawahnya menggunakan celana hitam ya, terus menggunakan alma mater Unpam ya, tidak menggunakan jas tapi menggunakan alma mater Unpam ya, dan berdasi hitam ya. Nah, itu adalah merupakan persyaratan untuk terkait PRAW-APS. Nah, terus juga banyak sekali juga mahasiswa yang bertanya, Pak, kalau misalkan masih ada nilai yang ngulang atau sebagainya, bisa nggak Pak ikut PRAW-APS? Nah, cara untuk mencoba kalian sudah memenuhi atau tidak, dicoba aja masuk pada My Unpam kalian, terus daftar PRAW-APS. Kalau sistemnya mau bisa menginput, ya artinya kalian bisa ikut. Kalau sistemnya nanti ada informasi, ya itu biasanya nanti berwarna merah ya. Ya, berwarna merah, nanti statusnya kalian belum bisa mengikuti. Nah, itu kemungkinan besar ya ada mungkin nilai yang memang tidak lulus, yang tidak memenuhi ini ya, dan juga memang yaitu status kalian yang masih pending atau belum melakukan registrasi ulang gitu. Ya, jadi untuk bisa melihat saya mahasiswa bisa ikut atau tidak memenuhi persyaratan-persyaratan berikut ya, persyaratan-persyaratan ini ya. Nah, itu langsung aja lihat di My Unpam, coba ajukan. Kalau bisa diajukan berarti kalian sudah bisa mengikuti ya, walaupun misalkan ada nilai E dan sebagainya seperti itu ya. Jadi kalau kalian bisa daftar pada sistem My Unpam berarti kalian bisa, karena di sistem tersebut sudah dibatasi ya, sudah dibatasi ya, untuk yang minimal 108 SKS, untuk mahasiswa aktif atau tidak, semuanya sudah dibatasi pada sistem ya. Nah, oke. Nah, terus di sini ya, kemarin kita awalnya adalah pelaksanaan di hari Kamis. Nah, di sini kita dari Prodi merubah ya, merubah waktunya menjadi ke hari Rabu atau sebelumnya, karena di hari Kamis itu kita di apa, Unpam Serang di sini nanti akan ke Unpam Pusat atau ke Tangerang Selatan ya. Nah, di sana karena ada agenda ya, agenda untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di sana. Jadi kita di sini tidak ada aktivitas ya. Tapi kalau untuk aktivitas-aktivitas seperti pelayanan mahasiswa, ya itu masih ada. Tapi kalau untuk seperti prodi dan dosen Bapak Ibu dosennya itu pada ke sana semua. Tuh, jadi kita sepakati ya dari prodi ya untuk diubah menjadi ke hari Rabu 12 Agustus 2026 seperti itu. Ya. Nah, terus juga ya, nah, Pak, untuk proses PRAWAPES ini kita boleh nggak sih gitu untuk memilih pembimbing sendiri? Ya. Nah, saat proses memasukkan pada My Unpam ya sistem, kalian nanti akan memberikan rekomendasi pada prodi ya. Tapi itu tidak 100% yang akan menjadi pembimbing kalian gitu. Nanti tetap yang dari prodi yang nanti akan menentukan gitu. Menentukan juga dari segi proposalnya mahasiswa tersebut juga nanti kita petak sesuai dengan keahlian dosennya masing-masing seperti itu ya. Dan juga Pak, kalau misalkan saya nggak ikut di semester ini, nanti aja lah semester depan. Nah, ini akan saya jelaskan ya. Nah, kenapa dari prodi itu lakukan PRAWAPS-nya itu di awal semester 7 ya, karena untuk apa, masa berlaku pembayaran tugas akhir, karena nanti saat kalian masuk semester 8 ya, misalkan di semester nanti kalian masuk semester 7 selesai gitu. Nah, semester depan udah masuk semester 8. Nah, nanti ada namanya tagihan tugas akhir. Ya, tugas akhir. Ya, itu kurang lebih kalau yang memang kemarin ya angkatan di tahun 24-25 ya yang belum diwajibkan untuk terkait dengan langsung, bukan diwajibkan tapi pembayarannya tidak langsung diintegrasikan pada tagihannya untuk kegiatan LSP dan sebagainya. Nah, itu pembayarnya 1 juta. Ya, nah 1 juta itu nanti akan muncul saat kalian masuk semester 8. Ya, apa saya nggak
belum ikut ambil tugas akhir kok udah ada tagihannya ya. Nah, untuk setiap mahasiswa yang udah masuk semester 8, artinya itu kan kita sistemnya paket ya. Paket KRS-nya sudah ada, ya walaupun kalian belum mengikuti pra-UAPS, tetap itu sudah berlaku untuk proses pembayarannya, 1 juta tersebut. 1 juta itu berlaku hanya untuk 2 semester. Berarti semester 8 dan semester 9. Itu pembayaran 1 juta. Kalau kalian tidak lulus kembali atau belum melakukan pra-UAPS dan sebagainya, nah lewat dari 9 nanti akan bayar kembali tugas akhirnya. Berlaku lagi 2 semester. Kalau kalian tidak belum selesai juga, lewat dari semester 11 nanti bayar lagi. Ya, berlaku juga 2 semester. Seperti itu. Nah, di sini Prodi untuk supaya karena rata-rata ya di mahasiswa itu tidak bisa menyelesaikan hanya 1 semester aja. Ya, dikasih 2 semester pun waktu itu tidak sampai selesai juga. Makanya di sini kita lakukan di awal semester 7. Ya, semester 7 ini biar ada tambahan lah napas untuk mahasiswa yang harusnya berlaku hanya 1 tahun, jadinya nambah lagi kan 6 bulan. Itu. Ya, itu kalau kalian melakukan di sini apa kegiatan melakukan proses sidang pra-UAPS di awal semester 7 ya. Dan juga Pak kalau misalkan saya nih oke saya ikut di pra-UAPS ini dan juga saya lakukan proses bimbingan terus tuh. Ternyata di semester 7 akhir saya udah selesai Pak proses bimbingannya. Semua persiapannya sistemnya semua udah saya buat udah selesai pokoknya saya tinggal siap sidang. Nah, kalau seperti itu enak. Jadi nanti kalian saat semester 8 tinggal hanya menyelesaikan beberapa mata kuliah aja karena di semester 8 masih ada mata kuliah lagi. Ada mata kuliah etika profesi, kewirausahaan, ya sama mobile programming. Jadi kalian tinggal hanya mengikuti 3 mata kuliah tersebut sampai lulus selesai, ya udah nanti tinggal menunggu sidang. Jadi kalian selesai kuliah semester 8 langsung ikut sidang selesai. Nah, itu bisa tepat waktu jadinya. Ya, makanya di sini eh, apa? Kalau bisa setelah nanti kalian ikut pra-UAPS, ya terus misalkan ada beberapa revisian, apakah itu diubah judul dan sebagainya, ya langsung dikejar lagi proses lakukan bimbingan, ya seperti itu, ya. Nah, terus ya pra-UAPS di sini, ya nanti, ya yang akan nanti setelah kalian melakukan pendaftaran, ya terus apa? Mendapatkan jadwal, terus ada dosen pengujinya. Nah, itu adalah merupakan calon dosen pembimbing kalian, gitu, ya, calon dosen pembimbing kalian. Jadi nanti saat pelaksanaan tanggal 12, kalian diuji siapa itu adalah dosen pembimbing kalian nanti, gitu. Ya, kalau memang kuotanya memenuhi, ya, karena setiap dosen itu hanya bisa membimbing maksimal itu adalah 20 mahasiswa. Sedangkan yang di mahasiswa sebelumnya, kalau memang masih ada mahasiswa yang belum lulus, nah itu masih terakumulasi. Gitu. Jadinya kalau misalkan ada 50 dosen yang memilih dosen, misalkan dosennya Pak Ade semua atau Pak Irfan semua, ya ini kan nggak bisa. Ya wajib harus dibagi, ya seperti itu. Kalau tidak pengen seperti itu, ya nanti kasihan nggak kebagian, nanti nggak bisa melakukan proses pembimbingan seperti itu ya. Nah terus juga ya, nah di sini nanti proses sidangnya ya nanti akan apa langsung mengoreksi hasil dari proposal kalian apakah di sini sesuai dengan keilmuan prodi ataukah dari segi penulisannya ya terus penggunaan metode dan sebagainya ya di sini nanti akan direkomendasikan oleh beberapa dosen. Nah, setelah selesai misalkan selesai pelaksanaan, jadi nanti mahasiswa langsung melakukan proses revisian gitu. Ya, langsung melakukan perubahan kalau misalkan oh ini suruh berubah judul ya udah. Saat kalian datang ke pembimbingnya kalian ataupun ke penguji nanti setelah sidang kalian langsung datangi bawa aja cover judulnya aja Pak. Judulnya kira-kira ini seperti ini bagaimana. Nah, artinya saat kalian melakukan proses itu sudah dilakukan dihitung proses bimbingan gitu. Jadi walaupun proposal kalian dari cover sampai
terakhir habis di coret-coret dan sebagainya, ternyata kalian rombak semuanya, datangi langsung dosen pembimbing kalian dan minta bimbingannya atau minta rekomendasinya kira-kira seperti ini atau tidak. Karena kalian setelah selesai sidang, nah itu sudah diperbolehkan untuk langsung melakukan proses bimbingan. Nah, jadi kalian nanti akan langsung mendapat dosen bimbingannya untuk bisa membantu kalian, ya, membantu kalian agar bisa menyelesaikan tugas akhirnya. Ya, jadi jangan seperti di tahun-tahun kemarin saat pelaksanaan Pro APS, setelah sidang hilang hampir 1 tahun ataupun 6 bulan baru muncul lagi gitu. Ya, nah ini yang seperti itu pasti saya jamin pasti akan lulusnya tidak akan tepat waktu. Gitu. Ya, kalau bisa setelah selesai sidang hari ini, besoknya saya langsung mau bimbingin aja Pak untuk terkait dengan judul seperti apa, ya silahkan aja. Gitu. Karena itu sudah mulai berlaku untuk kalian. Ya, nah itu untuk penjelasan sidang pra UAPS ya. Jadi yang nanti tidak ikut kegiatan pro APS di sekarang, nah itu akan mengakibatkan masa untuk masa waktu untuk proses pembayaran UAPS-nya itu akan berkurang otomatis jadinya 6 bulan. Sayang kan? Gitu. Jadi lebih baik ya usahakan maju di pembukaan ini ya, jangan sampai nanti menunggu di semester depan. Pak, saya pengennya bareng terus sama teman saya. Ya kalau hal seperti itu jangan mau bareng, ditinggalkan aja. Karena kalau udah masuk ke semester 7 ke atas, nah itu udah by individual semua. Jadi mahasiswa lah yang nanti yang akan menentukan bagaimana langkah ke depannya. Ya, bukan lagi eh, apa tidak terlalu ke teman-teman kelas kalian. Ya, seperti itu. Ya, nah itu penjelasan dari saya. Nah, silahkan apa? Kalau ada pertanyaan silahkan bisa didiskusikan di sini. Kita dari Prodi kita terbuka apapun apa pertanyaan ataupun memang ada rekomendasi dan sebagainya silahkan bisa disampaikan. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Silakan rekan-rekan mahasiswa semuanya bisa open mic-nya atau di kolom komentar boleh, Mangga silakan. Ya. Jangan takut bertanya ya. Silakan aja tanyakan aja. Selagi ada narasumbernya langsung, selagi ada Pak Kaprodi kan, silakan teman-teman bisa langsung bertanya. Ya. Biasanya kan pada nyariin ke kampus nih, ke ruangan Pak Kaprodi. Sekarang udah ada nih Pak Kaprodinya ya. Silakan, siapa yang mau bertanya. Jadi di sini ya untuk nanti Pak, misalnya saya masih bingung Pak di proposal dan sebagainya. Pokoknya proposal yang kalian ada di kepala kalian tulis aja semuanya. Nanti akan dibedah oleh dosen pengujinya dan akan bukan menghakimi kalian kesalahan-kesalahan kalian ya. Sidang propes ini bukan berarti menyidang kalian, menyidang kesalahan-kesalahan kalian yang memang wajib harus disalahkan, tidak seperti itu. Tapi nanti di saat proses sidang pasti ya akan mencari kesalahannya, tapi juga akan diberikan rekomendasinya seperti apa. Apakah nanti memang harus diubah total judul dan sebagainya, apakah diubah teknik risetnya dan sebagainya. Nah, nanti akan direkomendasi seperti itu. Jadi jangan takut ya, jangan takut. Misalkan saya bingung dan sebagainya. Makanya setelah di kegiatan profesi ini nanti kalian akan mendapatkan dosen pembimbingnya. Jadi kalian bisa berdiskusi dengan dosen pembimbingnya masing-masing untuk terkait dengan oh saya basicnya seperti ini Pak, kira-kira yang cocoknya itu seperti apa ya. Nanti akan diarahkan oleh dosen-dosen pembimbingnya. Itu. Ya. Silakan bisa didiskusikan ya. Ini kita target dari prodi ya. Itu kalian harus dari
total ya kurang lebih 250 lah. Ini harus bisa ikut di semester ini semua. Ya. Kalau misalkan nanti di My Unpam-nya menolak ataupun pas saat mau proses daftar di My Unpam tertolak, berarti otomatis kalian tidak bisa ikut. Ya mungkin itu eh, ada beberapa mata kuliah yang memang belum lulus, ya, dan juga memang status kalian yang bermasalah, ya, status mahasiswanya. Ya. Silakan, ya. Dan juga mungkin yang untuk yang kerja ya, ya karena eh, kalau kerja itu kan nggak bisa dadakan juga kan untuk libur dan sebagainya. Ini kan udah bisa mengambil cuti jadi jauh-jauh hari ya. Kalau dari sekarang 1 minggu ya harusnya masih bisa lah dilakukan proses cutinya. Ya, walaupun pas saya nggak ada uang untuk ininya gitu. Paksakan karena ini adalah eh, pintu masuk terakhir ya. Karena masih ada pintu. Kalau kita masuk pintu masuk, pasti nanti ada pintu keluarnya gitu. Nah, ini adalah pintu masuk terakhir ya untuk nanti bisa menyelesaikan tugas harinya. Kalau kalian tidak masuk ke dalam proses ini, ya kalian tidak akan bisa selesai-selesai itu. Apalagi yang memang kemarin yang saat saya ajar di mata kuliah metode penelitiannya ya, ya rata-rata di reguler A semua ya. Nah ini harusnya 100% udah bisa ikut semua ya. Karena ya beberapa ya sudah mulai mendekati lah, walaupun memang belum sesuai 100% lah. Ya, belum bisa 100%, tapi eh, di atas 75%, nah itu masih lumayan lah. Jadi masih bisa dia dipoles-poles sedikit lah nanti. Ya, silakan bisa didiskusikan di sini. Pak, izin ada yang bertanya di kolom komentar, Ya, Pak. apa tuh? Bapak punten di pengajuan draft My Unpam itu apakah boleh masukin nama dosen pembimbingnya lebih dari satu atau hanya satu aja? Oke. Selagi di sistem tersebut bisa dimasukkan 10, ya masukkan aja. Nggak ada masalah, gitu. Ya paling nanti dari Prodi akan mengecek juga. Ya memang mana saja yang memang kuotanya masih memenuhi, gitu. Ataupun yang masih kosong. Dan juga melihat juga kesesuaian keilmuan dosennya seperti apa. Tuh. Jadi tetap untuk dosen pembimbing, ya biasanya itu yang memang apa, yang menunjuk adalah dari prodi itu berdasarkan dari rekomendasi-rekomendasi dari mahasiswanya seperti itu sesuai yang dengan sistem. Silakan aja Baik. selagi itu bisa ya pada Pak Unpam. Nah, Nah, begitu ya, Salia Bilkisti. Ya, selanjutnya Pak dari Admi Firly. Izin bertanya, kenapa kita harus menyiapkan dua eksemplar draft proposal? Kenapa tidak satu saja, Pak? Kalau untuk buat kita, kenapa tidak pakai soft filenya saja waktu sidang? Karena ngeprint butuh biaya juga, seperti itu, Pak. Kira-kira gimana, oh, Pak? oke. Oke ya. Nah, eh, untuk yang ini sebenarnya kan kita pertama untuk itu di yang kemarin ya, itu nanti untuk dosen pengujinya satu ya. Nah, itu biasanya satu kita itu dari untuk proses pendataan di prodi kita yang memang eh, apa terkait dengan kebijakan ini ya memang dari untuk proses dokumentasian gitu. Jadi tetap nanti akan diambil satu ya. Jadi kalau mahasiswa kan nanti dari hasil masuk-masuk itu biasanya dari si apa dari draft yang sudah didapat dari dosen pengujinya nanti ya, karena nanti yang kita kasih ke dosen pembimbing pengujinya nanti itu dari mahasiswa yang sudah melakukan proses pendaftaran gitu ya. Baik. Ya, jadi Nah, itu untuk ininya masih dua ya Pak Irfan ya. baik ya, Admi. Jadi atau rekan-rekan yang lainnya, jadi untuk uh, draft proposalnya itu tetap harus di-print sebanyak dua eksemplar ya. Oke, lanjut lagi Pak dari Al-Zain. Izin bertanya Pak, untuk yang nantinya tidak bisa mendaftar karena nilainya belum cukup,
Apa bisa revisi KRS yang waktu itu Bapak bilang? Ya, oke. Untuk yang ini ya, yang tidak mencukupi SKS-nya, kan tadi total 108 SKS ya. Nah, itu silakan karena kan di semester ini khusus untuk reguler A dan reguler B ya. Nah, itu kan bisa melakukan proses revisi KRS ya, di mana revisi KRS ini nanti ada di bulan Agustus ya, di minggu kedua dan minggu ketiga. Nanti lakukan proses revisi KRS ya. KRS yang bisa diambil ya maksimal hanya 24 SKS ya. Nah, sekarang untuk semester 7 total SKS-nya itu ada eh, berapa? 19 SKS ya. Jadi masih ada 5 SKS lagi yang bisa kalian ambil khusus untuk reguler A dan reguler B ya. Tapi kalau untuk reguler C itu maksimal SKS-nya adalah 20 SKS ya. Nah, jadi untuk semester ini ya atau semester 7 untuk yang reguler C atau Sabtu ya ini belum bisa melakukan revisi KRS karena memang SKS itu masih sudah full ya. Total SKS-nya adalah 19 SKS. Jadi ada sisa 1 SKS itu pun di prodi kita tidak ada mata kuliah yang 1 SKS. Seperti itu. Oke, baik. Baik, dapat saya simpulkan berarti untuk teman-teman semester 7 ke atas yang nilainya kurang. Nah, teman-teman bisa ngambil revisi KRS sebanyak 5 SKS atau 5 SKS itu bisa 2 mata kuliah ya. Satu mata kuliah 3 SKS, satu mata kuliah 2 SKS. Atau 2 mata kuliah 2 SKS dua-duanya. Contoh misalkan seperti fisika, nah itu 2 SKS. Terus misalkan algoritma itu 3 SKS. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa ngambil atau bisa dapat 2 slot mata kuliah yang akan ditambahkan ke kelasnya atau ke KRS-nya teman-teman ya. Seperti itu, Alzain. Oke, lanjut lagi Pak dari Asep Dimyati. Pak izin bertanya, cover untuk proposal yang dikumpulkan itu softfile atau ya itu soft cover ya, bukan hard cover. Hard cover itu nanti ya. Oke, lanjut. Dari Yulia, izin bertanya, Pak, untuk mata kuliah yang ada nilai D, apakah menjadi hambatan buat ikut daftar pra UAPS di semester ini atau harus diperbaiki terlebih dahulu? Oke, ya. Oke, saya jelaskan. Untuk PRAWAPS ini, kalau untuk nilai D atau E, selagi saya katakan itu kalian bisa mengajukan di My Unpam, silakan ajukan aja. Ya nanti, kalaupun nanti memang tidak bisa mengajukan, nanti sistemnya yang akan membatasi. Nah, walaupun Pak, nanti saya mau ngulang aja Pak, misalkan yang untuk D dan E ini, saya sarankan lebih baik ikuti aja langsung PRAWAPS. Ya, karena untuk yang mengulang nilai D dan E nanti kan bisa diulang sambil jalan kan nanti di semester 7 dan juga semester 8 nanti kan bisa diambil revisi KRS. Nah, itu kan tidak mempengaruhi total KRS yang kalian sudah dapatkan ya. Gitu. Jadi ya saya sarankan lebih baik uh, ikut aja di semester 7 awal ini ya kalau walaupun nanti tidak bisa mengajukan karena beberapa nilai ini berarti dari sistemnya yang memang sudah dibatasi seperti itu. Nah, terus apalagi Perva? Ada lagi Pak, dari Faisal. Mohon maaf Pak, kenapa untuk reguler C semester ini kuotanya hanya 20 SKS berbeda dengan reguler A dan B yang 24 SKS? Oke. Nah, itu bukan kebijakan dari prodi, tapi itu sesuai dengan pedoman akademiknya Universitas Pamulang. Jadi mungkin kalian perlu baca lagi, ya perlu buka lagi pedoman-pedoman akademik yang di Universitas Pamulang. Ya seperti apa? Karena kalau reguler C itu kenapa tidak 24 SKS? Karena kan waktu kuliahnya kan terbatas kan, ya. Jangankan 12 SKS ya, kalau tambahkan ya itu bisa sampai jam berapa juga ya perkuliahannya. Nah, itu jadi kita dari kampus itu membatasi ya memang yang benar-benar bisa diambil ya hanya 20 SKS saja. Seperti itu. Jadi itu kebijakan dari universitas sesuai dengan pedoman akademiknya. Seperti itu. Jadi bukan kebijakan dari prodi ya. Nah, ini untuk yang
reguler C20 itu adalah dari pedoman akademiknya gitu. Silakan. Oke, jelas ya, Faiz. Silakan teman-teman yang lainnya. Kalau ada yang mau bertanya, bisa raise hand, open mic, atau di kolom komentar juga boleh. Silakan. Apakah ada solusi lain agar teman-teman dari reguler C bisa lulus tepat waktu? Ya, lulus tepat waktu kalau nggak ada yang ulang. Ya. Nah, ini ya pertanyaan seperti kita bertanya pada diri sendiri, ya, gitu. Kalau semua dari prodi kita sudah wadahi, kemarin kita buka untuk kegiatan namanya semester pendek, ya ternyata kan memang hanya beberapa peminatnya, ya itu rata-rata kurang dari pendaftar hanya 5, ya. Sedangkan kan memang batas ya untuk bisa dibuka semester pendek adalah 15 mahasiswa per kelas, ya. Jadi mau nggak mau ya kita tidak buka. Nah, jadi kalau misalkan ada yang ulang dan sebagainya, ya nanti bisa dikejar di semester 8 untuk reguler C. Ya kalau untuk reguler A dan B bisa mulai dikejar di semester 7 untuk melakukan proses revisi KRS. Itu pun kalau memang ada mata kuliah ataupun kelas yang tidak bentrok gitu. Jadi kalau kalian misalkan semester 7 mau ngambil revisi mata kuliah bahasa Indonesia, ternyata di jadwalnya itu bentrok dengan jadwal yang di semester 7 kalian. Nah, itu nggak bisa juga. Karena kan kalau dilakukan diambil, nah nggak mungkin kan dengan waktu yang sama kalian bisa masuk di kelasnya yang berbeda gitu. Nah, gimana caranya itu seperti itu? Gitu. Ya. Nah, terus tanya lagi, Pak izin bertanya, berarti semester 7 ini wajib langsung ikut daftar? Ya, saya sarankan wajib, ya. Saya sarankan untuk wajib ikut karena di sini kalian juga bisa menambah waktu tambahan 6 bulan ya. Berbeda kalau kalian baru ikut di semester 8, ya. Nah, semester 8 itu kalian hanya punya waktu eh, kalau untuk dikatakan tepat waktu itu adalah semester 8 akhir ya. Semester 8 akhir. Jadi kalian hanya punya waktu 6 bulan. Tapi kalau kalian mulai di semester 7 awal ini, jadi kalian kan nambah waktu 6 bulan kan untuk bisa mengejar ataupun bisa berdiskusi langsung dengan dosen pembimbingnya gitu. Jadi ya kalau kalian memilih lebih baik waktu yang sempit atau waktu yang banyak, ya, tergantung pada kalian. Ya, tergantung ya. Jadi semua mahasiswa lulus waktu atau tidaknya tergantung pada kalian sendiri. Ya, karena kita dari Prodi sudah memberikan tempatnya, kita sudah berikan juga dosen juga untuk membimbing kalian, ya, tapi ternyata mahasiswanya yang malas-malasan, yaitu kalau seperti itu ya kita biarkan saja juga gitu. Jadi kan tergantung mahasiswanya. Kalau memang ini pengen lulus tepat waktu, ya ikuti memang apa yang sudah diberikan saran-saran dari Prodi gitu ya. Seperti itu. Jadi walaupun Pak saya bingung ya daripada nanti kalian bingungnya sendiri lebih baik kan bingungnya bareng-bareng dengan dosen pembimbing kalian ya bisa saling berdiskusi dan sebagainya. Kalau kalian sendiri nggak akan bisa jalan itu. Seperti itu. Ya. Oke. Ada lagi? Ayo, silakan yang bertanya lagi. Selagi ada narasumbernya langsung, selagi ada Pak Kaprodi langsung dapat jawaban ya. Silakan. Karena kalau teman-teman nanya ke dosen-dosennya, kalau dosennya belum bisa jawab, pasti bakal diarahin ke Pak Kaprodi. Nah, sekarang udah ada Pak Kaprodi ya, jadi teman-teman bisa nanya langsung ya. Ada lagi dari Yulia. Untuk perbaikan nilai itu kan harus mengikuti semester antara. Apa betul syaratnya 15 orang yang mengajukan nilai? Bagaimana kalau hanya ada 2 orang? Bagaimana kalau hanya ada beberapa orang saja yang benar-benar perbaikan nilai? Apakah semester untuk ya?
Semester antara itu Bapak jawab ya. Semester antara itu tadi udah disampaikan sama Pak Kaprodi minimal harus ada 15 orang agar kelasnya bisa dibuka. Terus Pak, kalau kelasnya nggak nyampe 15 orang gimana? Ya mau tidak mau kelasnya tidak bisa dibuka. Lalu teman-teman nggak bisa ikut yang namanya semester antara. Jadi teman-teman nanti ikutnya yang namanya revisi KRS. Di mana dimulainya itu dari semester 7 untuk reguler A dan B dan semester 8 untuk reguler C. Seperti itu Yulia. Lanjut dari Erna, izin bertanya Pak, misal tidak daftar di semester 6 ini, ada jadwal untuk sidang pra UAPS ini kapan lagi ya Pak? Nah ini Pak Kaprodi yang bisa jawab. Silakan Pak. Nah, untuk eh, sidang berikutnya nanti nunggu di semester akhir lagi, nunggu 6 bulan lagi. Ya, jadi kita kegiatan ProPS hanya dilakukan 1 kali selama 1 semester, seperti itu. Ya, jadi nanti kalau misalkan sekarang tidak ikut, ya berarti nanti nunggu 6 bulan lagi baru bisa lakukan proses pembukaan proses pra UAPS, seperti itu. Seperti itu ya Erna atau teman-teman yang lainnya. Jadi sidang pra PS hanya dibuka 1 semester 1 kali di akhir semester. Jadi setelah teman-teman menyelesaikan UASnya, baru nanti akan dilakukan proses sidang pra UAPS atau sidang UAPS. Selanjutnya ada dari Inahwati. Bapak mau tanya untuk poin KAK di Sispema sudah lama upload itu durasinya berapa lama Pak validasinya? Poin KAK. Kakak Terus ya. Kalau untuk kakak nanti kalau yang sudah mengajukan kakak dan belum divalidasi ya silakan bisa hubungi dosen kemahasiswaan kita ya yaitu Pak Rikil Iya. Amri atau Pak Bu Sarah ya. Nanti mohon apa di screenshot aja buktinya yang belum divalidasi dan nanti mohon bisa untuk segera divalidasi karena dari prodi yang memvalidasi itu yaitu Pak Rikil atau Bu Sarah ya. Silakan bisa di apa hubungi aja Pak Rikil atau Bu Sarahnya. Selanjutnya Pak dari Murti. Izin bertanya Pak untuk pelaksanaan sidangnya ini tanggal 12-nya apakah nanti ada pembagian sesi-sesinya? Sesi gimana maksudnya? Ya, Murti. oke. Nah, ini untuk pelaksanaan tanggal 12 di sini, ya nanti pasti akan dibagi ke ruangannya masing-masing gitu. Nanti ada beberapa ruangan yang memang sudah kita siapkan dari prodi, bukan apa di ruangan itu. Nanti sistemnya yang melakukan proses penjadwalan dari prodi gitu. Nanti biasanya kita dari prodi akan memberikan penjadwalannya itu sebelum 1 hari ya sebelum pelaksanaan itu seperti itu ya. Jadi kalau untuk sesi-sesi itu sesinya tidak ada di hari-hari berikutnya tapi tetap di tanggal 12 tersebut gitu ya. Jadi 1 hari pelaksanaannya. Izin bertanya Pak, untuk dosen pembimbing kita pilih sendiri atau dipilihkan? Mari, siapa ini? Milah, Milah untuk dosen pembimbing itu teman-teman mahasiswa milih sendiri melalui My Unpam. Lalu nanti akan direview dan ditentukan oleh program studi yang sesuai dengan keilmuan dosennya masing-masing. Seperti itu. Jadi silakan pilih dosennya masing-masing ya. Jadi semua serentak di tanggal 12 itu ya Pak. Apakah ada syarat pengajuan sidang yang harus memenuhi poin KAK? Bagaimana Apakah prodi poin KAK untuk sidang? Oke. Untuk kakak untuk sidang prawapes ini tidak belum dilakukan ya. Tapi nanti kalau mau ikut sidang UAPS barulah nanti akan menarik poin KK. Kalau untuk PraPS ini persyaratannya hanya mahasiswa mengupload
draft proposalnya, ya, terus memasukkan rekomendasi nama dosennya siapa, ya, mengisi deskripsi proposalnya apa, pemilihan apakah tugas akhir skripsi, kompetensi, atau project work, berjudul dan sebagainya. Tidak mengupload nilai poin KK. Kalau untuk poin KK nanti digunakan saat sidang akhir tugas akhir ya atau UAPS ya. Nah, itu barulah minimal poin KK kalian itu harus 100 nilainya baru bisa melakukan ikut sidang UAPS ya. Nah, makanya kalian silakan cek kakaknya masing-masing nilai poinnya ya, jangan sampai nanti saat kalian misalkan sekarang kalian ikut pra UAPS nih gitu. Nah, ternyata dalam pra UAPS kalian nanti setelah mulai ya poin kakak kalian baru 70 gitu. Masih kan kurang 30 nih. Nah, silakan dalam waktu 1 tahun ini kalian bisa mengumpulkan gitu untuk tambah-tambah nilai kakak kalian ya. Nah, kan nanti di prodi itu kan ada beberapa seminar-seminar kan bisa didapatkan nilai poin-poin kakak. Terus juga misalkan, oh saya mau ikut turnamen aja lah gitu. Turnamen akademik atau non akademik. Nah, ya silakan aja untuk menambah-nambah poin. Jadi kakak itu gampang untuk bisa apa mencari nilai poinnya ya, tinggal ikuti-ikuti aja pertemuan-pertemuan ilmiah atau kalian membuat karya ilmiah ya udah terbit bisa diupload ke Sispema ya, nanti akan mendapatkan nilai kakaknya tuh. Jangan sampai nanti kalian kurang 30-nya itu pas mau pendaftaran sidang UAPS ya. Nah, ini kan akhirnya harusnya kalian ikut sidang, akhirnya tidak bisa karena nilai KAK kalian tidak terpenuhi seperti itu. Ya, oke. Ada lagi? Ayo silakan teman-teman. Ada lagi yang mau bertanya? Sebelum nanti ditutup sama Pak Kaprodi, karena Pak Kaprodi ada agenda-agenda yang lainnya. Silakan, nih Bapak udah meluangkan waktunya nih Pak Kaprodi buat teman-teman semuanya buat membahas terkait dengan pra UAPS ya. Jadi harapannya teman-teman semuanya itu diharapkan bisa daftar ya supaya nanti bisa lulus tepat waktu yaitu 8 semester. Kalau teman-teman ada mata kuliah yang mendapat nilai D dan nilai E, selama mata kuliah tersebut tidak lebih dari 5 MK, harusnya teman-teman tetap bisa lulus tepat waktu yaitu 8 semester. Ya, jadi nanti bisa diambil mulai dari semester 7 dan semester 8 untuk reguler A, B. Tapi kalau untuk reguler C ya mau nggak mau nanti mungkin bisa nambah 1 semester jadi semester 9 ya. Seperti itu. Ayo silakan yang mau bertanya lagi. Jangan malu-malu ya, selagi ada Pak Kaprodi langsung bisa langsung terpecahkan pertanyaannya atau masalahnya, kendalanya, dan lain-lain ya. Pak, izin bertanya, apakah sidang proposal nanti hanya berdua dengan penguji atau ada audiensnya, Pak, penontonnya? Bagaimana, Pak? Eh, Mic-nya, Pak Kaprodi, punten maaf belum hidup. Nah, jadi nanti untuk yang di ruangan hanya ada dosen pengujinya dan mahasiswanya. Ya, nanti kita dari Prodi akan menyiapkan ruang tunggu. Ya, jadi nanti mahasiswa yang masih dalam antrian untuk masuk ujian, ya nanti masih dalam menunggu di ruangan tersebut yang kita sudah siapkan. Ya, seperti itu. Jadi nanti hanya berdua aja di ruangannya, gitu. Ya, begitu ya, Rosiana ya. Rosiana jadi tenang aja, nggak ditonton sama teman-temannya yang lain ya, nggak ditonton media massa juga, tenang aja, hanya berdua saja antara kamu dan penguji, kayak gitu ya. Selanjutnya izin bertanya Pak, maaf kalau untuk berpakaian wanita, baju kemeja putih harus berkerah atau tidak Pak? Ya, kalau untuk wanita yang penting kan pakai almet ya. Pakai almet apa jas Pak Kaprodi? Untuk pakaian wanita.
Yang penting rapih aja sih Milah ya. Karena kan nanti ketutup ya. Ketutup alma mater. Setahu Bapak, pengalaman Bapak kemarin teman-teman yang sidang itu kalau untuk pra UAPS atau seminar proposal itu masih menggunakan alma mater ya. Jadi mau bajunya berkerah atau tidak, pada akhirnya akan ketutup dengan almet ya. Seperti itu. Silakan. Ada lagi? Langsung ya, setelah Zoom ini langsung. Izin bertanya, untuk biaya revisi KRS itu berapa? Gratis ya. Untuk revisi KRS itu gratis. Jadi udah ada tanggalnya, nanti teman-teman tinggal ikutin aja lewat My Unpam. Yang berbayar itu adalah semester antara ya. Kalau revisi KRS gratis. Lanjut, lanjut, silakan yang mau bertanya lagi. Dari 86 orang, ayo baru beberapa orang aja yang bertanya, apakah udah jelas? Coba nih. Bapak sambil lihat absensi ya. Absensi yang udah pada ngisi absen itu Bapak lihat kurang lebih ada 75 orang. Ketika Bapak tanya kendala alasan belum ikut pra UAPS itu belum gajian, belum bayaran, terus belum tahu alurnya. Nah, harapannya yang udah ngikut sidang atau Zoom ini ketika udah tahu alurnya bisa langsung daftar. Proposalnya belum siap, terus hanya tinggal daftar, kendala apa ini? Kendala bekerja karena belum bisa izin. Nah, belum bisa izin, langsung ngajuin cuti ya. Terus belum selesai proposalnya, segera selesaikan. Terus belum selesai proposal, bayaran, belum gajian, kebanyakan itu ya. Nah, kebanyakan yang belum tahu prosedurnya bagaimana ya. Kebanyakan belum tahu prosedur, belum bayaran. Nah, kalau yang belum bayaran ya mau nggak mau ya harus nunggu gajian dulu ya. Karena Bapak juga nggak bisa bayarin buat teman-teman semuanya ya. Kayak gitu ya. Kebanyakan itu sih yang belum proposal ya segera dikejar ya proposalnya. Masih ada beberapa hari lagi buat menyelesaikan proposalnya. Harusnya kalau udah semester 5 kemarin kan udah selesai ya. Karena kan udah belajar metodologi penelitian ya. Terus PKM juga. Nah, itu kan udah pada bikin sampai laporan akhir. Nah, harusnya teman-teman udah bisa menyelesaikan proposalnya ya, karena kan proposal skripsi itu atau prawapes itu hanya 3 bab aja ya. Jadi belum sampai ke implementasi. Jadi, duh Pak, punya saya takut salah itu. Pak, punya saya belum tahu ini bagaimana. Nggak masalah ya, ajukan saja. Nanti dibedah bareng-bareng ketika sidang ya. Nanti akan diberikan rekomendasi-rekomendasi dari ibu bapak pengujinya masing-masing. Misalkan judul A, wah ini bakal kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nanti diberitahu sama ibu bapak dosen pengujinya. Misalkan kamu kalau ngambil judul ini nanti tahapannya ada di sini, di sini, di sini. Kira-kira bisa atau tidak? Wah saya nggak bisa Pak. Ya udah ganti judul. Nah ini judul yang direkomendasikan ABC. Kayak gitu ya, jadi nggak usah terlalu takut ya, nggak usah terlalu takut, aduh Pak punya saya belum sempurna proposalnya. Bapak yakin nggak ada yang sempurna ya proposalnya, karena pasti kebanyakan akan direvisi lagi seperti itu ya. Jadi harapannya ya ajukan saja seperti itu ya. Dari Hafiz, izin bertanya Pak, untuk saat sidang, kira-kira durasi dari waktu sidang tergantung mahasiswa atau ada durasi waktu yang ditentukan? Untuk waktu yang ditentukan itu dari Prodi, untuk sidang Prawa PS itu satu mahasiswa itu 30 menit. Ya. Tapi melihat situasi dan kondisi, ketika 5 menit sudah selesai, ya udah juga selesai ya. Ketika teman-teman udah bingung, nggak bisa ngapa-ngapain ya, nggak bisa jawab dan lain-lain, nah, udah sisanya ya diskusi. Ya, tapi biasanya maksimal paling lama itu adalah 30 menit. Ya, berbeda dengan sidang skripsi. Kalau sidang skripsi itu 1 jam ya, atau 60 menit.
Izin Pak, untuk template presentasi PowerPoint itu sudah disiapkan dari Prodi atau bebas buat sendiri. Untuk template-nya atau isinya ya, isi dari poin-poinnya itu udah ada dari Prodi. Ya, dari misalkan harus ada pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah dan lain-lain. Namun untuk template PPT-nya atau desainnya ya saya kembalikan ke Pak Kaprodi. Silakan. Mau pakai template punya Prodi, mau desain sendiri ya, mau nggak mungkin Pak Kaprodi bisa bantu menjawabnya dari Alfian terkait dengan template PPT sidang. Nah, untuk template ya, menurut template itu kan kita sudah siapkan ya dari Prodi ya. Itu pun kita sudah tempelkan pada surat edaran pengumuman, yaitu kalian tinggal klik aja nanti di sana itu akan muncul apa aja yang harus kalian isi ya. Nah, jadi kalaupun kalian mau desainnya sendiri dan sebagainya ya silahkan aja gitu. Tapi apa yang sudah ada, poin-poin yang harus diisikan, yang sudah disiapkan, nah itu jangan sampai dihapus atau dikurangi. Gitu. Karena itu adalah inti di mana nilai-nilai dari penelitian yang akan kalian lakukan nanti. Jadi dosen penguji nanti sudah tahu isinya apa aja. Gitu. Ya, seperti itu. Nah, seperti itu ya Alfian, silakan. Ada lagi? Ya, jadi template-nya sudah ada dari Prodi, ya, isi-isinya, bagan-bagannya, atau poin-poin utama dari proposalnya teman-teman. Nah, untuk desainnya ya silakan. Mau pakai punya Prodi, mengganti isinya mangga, silakan. Tapi mau mendesain sendiri juga mangga, silakan bebas ya. Yang penting tidak merubah ya, tidak merubah, tidak menghapus poin-poin yang ada di dalam template tersebut ya. Kalau mau ditambahkan silakan ya. Tapi biasanya kalau ditambahkan nanti teman-teman presentasinya tambah lama lagi ya. Jadi mending sesuai yang ada aja poin-poinnya. Seperti itu. Ayo, silakan yang lainnya. Selagi bisa langsung dijawab ya. Daripada nanya bingung, nggak ditanya juga bingung ya. Mau ke kampus nggak berani, nanya teman-teman yang nggak ada yang bisa jawab. Sekarang udah ada Pak Kaprodi, mangga silakan. Mungkin dari Ibu Bapak dosen yang lainnya yang mau menambahkan, yang mau memberikan masukan atau arahan kepada mahasiswa-mahasiswanya, memberi motivasi, silakan Pak Ade, mungkin Pak Theo, Ibu Bapak dosen yang lainnya, mungkin yang hadir pada kesempatan kali ini, Pak Apip mungkin, silakan. Terus apa lagi? Ya, nih. Mangga Ibu Bapak dosen yang mau memberikan masukan-masukannya, silakan. Assalamualaikum, Pak Irfan, Pak Kaprodi. Mungkin dari saya Waalaikumsalam. sedikit, Mangga Pak, silakan Pak Ade. mungkin sedikit motivasi ya. Untuk semester yang sekarang, semester 7 kan sebenarnya kan di mata kuliah metodologi penelitian tadi Pak Kaprodi sudah disampaikan teman-teman kan sudah mengerjakan metode tersebut. Nah, di samping itu kan di sistem tertanam juga saya support juga gitu di proyeknya. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan teman-teman mahasiswa semester 7 yang sekarang ini tidak punya proposal gitu. Nah, yang saya analisa itu teman-teman mahasiswa ini pengen sempurna, ketakutan duluan. Jadi sudah underestimate duluan gitu. Underestimate dalam artian dia melakukan sidang proposalnya. Padahal seringkali saya bilang untuk yang semester ini banyak yang diskusi ke saya ke ruangan level 1 itu ya kekhawatiran mereka gitu. Khawatir di jas lah, khawatir di inilah. Namanya sidang ya kita diskusi untuk proposal ya kan sering saya bilang seperti itu. Nah, di samping itu mungkin biaya ya mudah-mudahan nanti setelah tanggal 1 banyak yang daftar gitu ke proposal kita. Jadi sekali lagi teman-teman mahasiswa
eh, jangan sampai teman-teman itu udah sebelum perang udah kalah duluan gitu. Belum juga perang, padahal alatnya sudah ada, senjatanya sudah ada, tinggal perang gitu. Cuman udah ngaku kalah gitu. Aduh ini takut ini takut ini takut ini. Itu ya padahal kita tuh di sistem komputer dosen-dosennya kalau menurut saya nggak terlalu apa ya nggak terlalu kayak monster gitu. Ya untuk mungkin untuk mengejas diskusi itu kan demi kebaikan teman-teman juga gitu. Bukan kami menyalahkan, tapi kami mengarahkan bagaimana hasil dari penelitian, hasil dari skripsi itu menjadi luaran yang terbaik gitu. Ya, jadi mungkin yang rata-rata semester 7 yang dulunya semester 5 ini diampu oleh saya juga, saya yakin teman-teman sudah ada semua untuk proposalnya gitu. Jadi tinggal keberaniannya saja ya. Nah, ketua kelasnya kemarin kan saya kumpulkan hasil dari laporannya itu kan sudah ada semua hampir 90%. Yang 10% itu mahasiswa yang luar biasanya gitu. Hampir 10% itu nilainya itu ya lumayan gitu. Dan sering saya support juga di grup bimbingan akademik di semester atas gitu. Dari mulai hal-hal yang lainnya sering support di sana. Jadi ya tinggal keberaniannya saja, jangan jangan takut nanti juga diarahkan ya teman-teman semuanya diarahkan sama dosen pembimbingnya, bukan disalahkan tapi diarahkan untuk menjadi yang terbaik, menjadi hasil laporan skripsi yang terbaik. Mungkin itu karena saya di apa surat tugas belum surat tugas dosen pembimbing akademiknya belum keluar, jadi saya masih ini Pak Irwan masih ada tanggung jawab di semester atas untuk mengarahkan teman-teman. Dan yang kemarin itu banyak juga yang ingin project work ya. Nah, untuk project work silahkan tadi sudah dijelaskan sama Pak Kaprodi. Antara penjelasan saya dan Pak Kaprodi sama seperti itu. Ya, jadi jangan sampai pengen enak sudah dienakin pengen enak gitu. Mungkin itu Pak Irfan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ade untuk motivasinya. Tuh udah digembor-gembor sama Pak Ade, udah disupport sama Pak Ade ya. Nih teman-teman nih, itu Anissa bener Pak Ade katanya udah deg-degan duluan katanya, padahal belum disidang ya. Seperti itu ya. Padahal nggak masalah tuh, udah disampaikan sama rekan-rekan yang lain ya, sama yang udah pernah sidang. Tuh dosennya itu tidak seserem itu ya. Biasanya kalau kata Ina tanya ya santai aja seperti diajak ngobrol. Ya paling dimaki-maki dulu ya kayak gitu sebentar ya. Habis itu diajak diskusi, diajak ngopi seperti itu ya. Terus banyak yang nanya ya, Pak, link grup UAPS-nya mana? Link grupnya itu hanya diberikan untuk teman-teman yang sudah daftar pra UAPS karena nanti jadwal sidang dan lain-lain itu ada di situ ya. Jadi nanti kalau yang nanya Pak jadwalnya gimana Pak? Saya kan udah divalidasi nih oleh Prodi. Saya nungguin jadwalnya atau dapat info jadwalnya itu gimana? Satu, nanti akan masuk di My Unpam. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, data yang masuk di My Unpam itu tidak sesuai dengan data yang akan di-share. Ya, kenapa? Karena itu by system. Jadi, di sistem itu satu ruangan hanya boleh satu orang, kayak gitu ya. Beda ketika aktualnya. Aktualnya kan satu ruangan bisa untuk beberapa mahasiswa sidangnya seperti itu. Yang lainnya nunggu di ruang sidang. Jadi, untuk jadwal itu nanti akan dikirimkan di grup pra UAPS ya seperti itu. Jadi buat teman-teman yang udah pada daftar biasanya itu akan diarahkan oleh staf prodi yaitu Pak Akbar atau Bu Rani. Ketika udah daftar itu silakan masuk ke grup pra UAPS ya karena nanti informasinya ada di situ.
terkait dengan jadwal sidang, terus dan lain-lain ya pokoknya ada di grup situ ya. Jadi kalau teman-teman belum daftar sidang ya belum bisa masuk ya, belum bisa Bapak share seperti itu grupnya ya, karena itu grupnya tertutup hanya untuk yang sudah daftar-daftar saja ya. Silakan ya mau bertanya lagi. Terus berarti ketika kita sudah mendaftar akan dimasukkan ke dalam grup. Biasanya dikasih link grupnya ya. Kalau teman-teman belum dikasih ya berarti coba tanya temennya yang udah masuk di grup ya. Biasanya boleh di-share ke teman-teman yang sudah daftar juga. Kalau yang belum daftar atau sekalian mau daftar ya langsung minta grupnya, link grupnya. Biasanya sih dimasukin ya sama prodi atau prodi, staf prodi yang nyuruh masuk nih link grupnya, scan nanti masuk ke grupnya seperti itu. Terus mana lagi? Pak Ade angkat saya jadi mahasiswa bimbingannya Pak Ade Asep Asep Dimyati. Nah, itu Pak Ade angkat jadi anaknya Pak Ade ya. Nanti nangis lagi lah kayak yang sudah-sudah. Oh, itu nangis. Sok, silakan ada lagi teman-teman yang lainnya. Ya, ini sesi sharing, sesi diskusi ya. Jadi nggak usah terlalu khawatir ya seperti itu. Izin Pak, kalau sudah divalidasi, tinggal nunggu jadwal sidangnya itu bakal langsung muncul nggak di My Unpam? Iya, nanti muncul di My Unpam, tapi nanti itu di-share di grup Prawa PS ya, karena kalau yang di My Unpam itu belum sesuai jamnya, biasanya jam sama ruangannya belum sesuai, seperti itu. Jangan dibikin nangis Pak Ade, jangan. Tenang, nggak kok ya. Nggak salah lagi sih biasanya, ya gitu ya. Izin bertanya Pak, bagian di populasi atau sampel disesuaikan dengan metode yang digunakan di template PPT itu maksudnya apa? Lihat di metodenya ya, metode yang teman-teman gunakan itu pakainya apa ya, sampelnya itu pakai apa teman-teman ya. Memang ada Pak yang sampai nangis banyak ya, yang udah keluarnya itu pada nangis biasanya ya, seperti itu. Ya. Oke, lanjut lanjut lanjut. Siapa lagi yang mau nanya nih? Karena waktu udah menunjukkan pukul 12 siang nih ya. Tuh, mau isoma nih ya. Iya, Pak, ada yang nangis ke saya, Pak, di PN malam-malam. Bikin Mendeley gimana? Wah, PAK-nya nggak lulus ini ya. Yang belum bisa pakai Mendeley, berarti PAK-nya pada nggak lulus ini. Harusnya Bapak kasih nilai berarti semester satunya ya. Karena setahu Bapak, angkatan ini tuh semester satunya sama Bapak semua ini tuh ya. Yang sekarang semester 6 naik ke 7 tuh harusnya dulu semester satunya sama Bapak ya. Itu. Oke, lanjut. Siapa lagi? Udah lagi? Sebelum ditutup, pastikan ngisi absen ya teman-teman semuanya, karena di situ ada kendala-kendalanya. Kenapa teman-teman nggak ikut sidang Prowa PS, biar nanti dianalisa sama Pak Kaprodi ya. Kira-kira kenapa sih kayak gitu? Oh, misalkan belum bayaran Pak, bisa nggak waktunya dipundurin lagi gitu ya, nungguin gajian dulu dan lain-lain. Nah, nanti silakan isi di absensinya ya, supaya nanti bisa didiskusikan kembali ya. Ada lagi, Bapak tunggu nih sampai jam 11.30. Kalau nggak ada lagi, nanti Bapak tutup ya. Untuk yang si Sempro kemarin banyak yang nangis Pak Irfan ya? Banyak, Pak. Wah, pokoknya keluar Iya, ruangan nangis darah aja pokoknya mah. iya. Nangis Karena bombay gitu. nangisnya nangis bahagia gitu. Nah, Nah, cuman itu. iya, cuman setelah itu menghilang satu semester Pak Irfan ya, bimbingan kagak, ini kagak gitu kan. Ya, jadi ya setelah sidang Sempro itu harusnya langsung kejar pembimbingnya. Hmm, Jangan ya. sampai ngilang, tiba-tiba muncul kayak siluman gitu kan, Pak Irfan ya. Banyak kan sekarang itu.
Banyak biasanya ntar kalau pas Iya, udah seminggu mau sidang skripsi baru, Pak, saya mau iya bimbingan. Itu ngejar-ngejar. biasanya. Pengalaman yang udah-udah sih Yang begitu. pengalaman yang sudah-sudah seperti itu keluar sidang proposal nangis gara-gara di ACC judul dan lain sebagainya cuman ada beberapa revisi giliran suruh tunggu 2 minggu perbaikan malah ngilang 1 semester. Iya, tuh, betul ya. Betul, Jangan sampai pengalaman. untuk angkatan ini jangan sampai lah. Nanti Ya, kalau misalkan diharapkan. ada angkatan ini ya saya cuekin Pak. Ya, ya, ya. Ini ada lagi yang nanya mana nih? Tadi Pak izin bertanya kalau sudah daftar sempro tapi belum bayar regis itu gimana? Soalnya belum gajian, Pak. Ya tinggal tunggu gajian aja itu mah baru nanti bayar ya. Karena kayaknya kalau belum belum registrasi kan status mahasiswanya itu tidak aktif ya. Nah, kalau tidak aktif itu ya teman-teman ketika udah sidang proposal juga nanti di sistem nggak bakal bisa itu ya. Setahu apa sih kayak gitu ya. Oke, registrasi perpanjang, iya registrasi dulu. Nggak hilang Pak, lagi nyusun dulu buat ngadep lagi. Nyusun apa? Harus semakin semangat. Pak, kalau mau bimbingan tiap hari boleh nggak Pak? Boleh banget, mau tiap jam juga boleh, asal selesai ya. Ketika teman-teman bimbingan, dikasih revisi, langsung diselesaikan hari itu, langsung ngadep lagi, boleh ya. Itu termasuknya 2 kali bimbingan. Ya, pagi bimbingan, dikasih revisi, terus siangnya teman-teman beresin, sore ngadep lagi, ya. Ini Pak, udah saya revisi. Nah, itu jatuhnya udah 2 kali bimbingan, ya. Jadi kalau bisa lebih cepat, ya better, ya lebih bagus. Karena teman-teman itu ketika mau sidang skripsi, ada syarat minimal bimbingan yaitu 8 kali. Kalau belum 8 kali, itu dosen itu nggak bisa merekomendasikan untuk sidang di sistem itu. Karena ada keterangannya, mahasiswa tersebut belum melakukan bimbingan sebanyak 8 kali. Jadi 8 kali itu minimal. Kalau lebih banyak ya lebih bagus. Seperti itu. Saya izin bertanya, untuk acara sampelnya hanya tanggal 12. Apa ada untuk sebelum sampelnya soalnya mau ambil libur kerja. Gimana gimana? Pak, izin tanya untuk acara sampelnya hanya tanggal 12 aja. Apa ada acara untuk sebelum sampel? Enggak ada acara, udah hanya tanggal 12 aja. Ya sehari aja. Kalau perbaikan langsung pas bimbingan boleh, boleh. Silakan langsung hubungi pembimbingnya masing-masing. Ya, Tiara, ya. Kayaknya tanggal 12 saja ya. Jadi silakan diurus administrasinya ya. Tanggal 12 langsung sidang. Jadi biasanya H-1 atau H-2 jadwal sidangnya udah di-share. Nanti di ruangan mana, jam berapa, pengujinya siapa, ya udah ada. Seperti itu. Makanya pastikan teman-teman masuk ke grupnya ya. Karena kalau nggak masuk ke grupnya nanti nggak dapet info. Karena jadwal sidang itu nggak akan di-share di grup ketua kelas, nggak akan. Hanya di-share di grup pra UAPS saja. Seperti itu. Oke, ada lagi 2 menit lagi sampai dengan jam 11.35 sebelum negara api menyerang. Ayo, silakan. Nanti buat teman-teman yang nggak ikut Zoom juga, mungkin belum mendapatkan informasi. Ini kan pakai Zoom ya. Tadi udah Bapak record, nanti recordnya akan Bapak share di grup ketua kelas ya. Nanti teman-teman yang nggak nonton ya bisa nonton aja. Karena kan pertanyaannya pasti sama ya gitu-gitu juga kayak gitu ya. Seperti itu. Silakan ada lagi. Bapak hitung sampai 100. 1, 2, 100 ya. Oke ya. Kayaknya udah nggak ada lagi ya. Karena Pak Kaprodi juga tuh udah banyak tamu ya yang pada ngadep. Ibu Bapak dosen yang lain mungkin ada lagi. Belum kita tutup. Oke ya, teman-teman mahasiswa juga sepertinya udah nggak ada lagi ya.
Oke, teman-teman semuanya, apabila memang sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan kembali, mungkin akan Bapak akhiri saja untuk sesi diskusi tanya jawab terkait dengan sosialisasi persiapan Pro APS atau proposal skripsi Prodi Sistem Komputer. Kurang lebihnya Bapak selaku moderator mengucapkan mohon maaf mewakili Prodi, kampus, dan yang lainnya. Bapak ucapkan terima kasih juga atas kehadirannya pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ayo punya saldo ke transfer aja.